Donor darah menurut mazhab adalah sebuah topik yang berkaitan dengan hukum transfusi darah dalam Islam. Secara umum, transfusi darah yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa atau memperbaiki fungsi tubuh yang rusak akibat penyakit atau kecelakaan, dibolehkan dalam Islam, asalkan tidak melanggar syariat dan mendapat izin dari pendonor atau ahli warisnya. Namun, transfusi darah yang bertujuan untuk sekadar mengubah penampilan atau meniru ciptaan Allah, diharamkan dalam Islam, karena dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah dan penentangan terhadap fitrah. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum donor darah saat puasa. Sebagian ulama, seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Az-Zahiri, berpendapat bahwa donor darah membatalkan puasa, karena dianggap sebagai bentuk pembuangan darah yang berlebihan dan dapat melemahkan tubuh. Sebaliknya, sebagian ulama lain, seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan mazhab Zaidiyah, berpendirian bahwa donor darah tidak membatalkan puasa, karena tidak termasuk dalam kategori makan, minum, atau hubungan suami istri, yang merupakan pembatal puasa. Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Proses donor darah tidak bisa dilepaskan dari injeksi pada bagian tangan. Bagaimana bila aktivitas tersebut dilakukan saat puasa? Batalkah puasanya? Mendermakan kebaikan untuk orang lain dalam bentuk apapun merupakan hal yang dianjurkan oleh agama. Donor darah termasuk di antaranya. Allah memerintahkan agar kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nabi juga menegaskan seseorang yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah kelak akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Donor darah yang dilakukan dengan proses injeksi di bagian tangan, tidak dapat membatalkan puasa. Sebab tidak ada benda yang masuk ke anggota tubuh bagian dalam melalui rongga terbuka. Donor darah tidak lebih merupakan proses melukai tubuh yang tidak mempengaruhi keabsahan puasa, sama seperti melukai tubuh dengan batu, jarum, pisau atau benda-benda lainnya. Bedanya kalau donor darah tidak berdosa, karena melukai tubuhnya berdasarkan kebutuhan yang dibenarkan syariat, sedangkan melukai tubuh tanpa ada tujuan yang jelas hukumnya haram. Donor darah tidak memiliki ketentuan hukum yang sama dengan hijamah bekam, yaitu metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis kental yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Hijamah menurut mayoritas ulama madzhab al-arba'ah tidak membatalkan puasa. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah membatalkan puasa, baik bagi orang yang membekam atau yang dibekam. Bila merujuk pendapat mayoritas ulama, maka persoalan menjadi jelas bahwa donor darah tidak membatalkan puasa sebagaimana bekam. Demikian pula ketika berpijak dari pendapat Hanabilah, donor darah tidak membatalkan puasa. Syekh Mansur bin Yunus al-Bahuti, salah seorang pembesar ulama Hanabilah, membedakan antara hijamah dan tindakan melukai tubuh lainnya. Menurut al-Bahuti, melukai tubuh dengan selain hijamah tidak dapat membatalkan puasa karena dua alasan. Pertama, tidak ada nasnya. Kedua, tidak didukung analogi qiyas yang mapan. Beliau dalam karya monumentalnya, Kasyaf Al-Kina, berkata, dan tidak batal puasa bila orang yang berpuasa melukai dirinya atau dilukai orang lain atas izinnya dan tidak ada sesuatu apapun dari alat melukai yang sampai ke bagian tubuh bagian dalam, meski tindakan melukai sebagai ganti dari hijamah. Tidak pula membatalkan puasa disebabkan al-fashdu, mengeluarkan darah dengan merobek otot, al-syartu, menyayat kulit untuk menyedot darah dan mengeluarkan darah dengan mimisan. Sebab tidak ada nas syariat di dalamnya sedangkan metode qiyas tidak menuntutnya. Syekh Mansur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf Al-Kina, Juz 2, halaman 320. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam karya fikihnya yang mengomparasikan berbagai mazhab mengklasifikasi tindakan melukai tubuh selain hijamah ke dalam hal-hal yang tidak dapat membatalkan puasa. Beliau tidak menyebutkan terdapat ikhtilaf ulama dalam persoalan ini, berbeda dengan hijamah yang disebutkan ikhtilafnya. Beliau menegaskan, orang yang berpuasa tidak batal dengan hal-hal sebagai berikut, dan mengeluarkan darah sebab mimisan, melukai diri atau dilukai orang lain atas seizinnya dan tidak ada sesuatu dari alatnya yang masuk pada lubang tubuh, meski sebagai ganti dari hijamah, sebab tidak ada nash di dalam hal tersebut dan qiyas tidak menuntutnya. Syekh Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz 3, halaman 1730.
Islam melihat donor darah ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beberapa ulama. Salah satunya adalah Syekh Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh rahimahullah. Menurut Us. Hamad Abu Muawiyah dalam tulisannya, Syekh Al-Alamah tersebut memperbolehkan kegiatan donor darah. Hal ini dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, yakni orang yang menerima, pendonor, dan yang membuat rujukan atau dokternya. Menurutnya, orang yang menerima haruslah yang benar-benar membutuhkan, tidak membahayakan bagi si pendonor, dan yang memberikan rujukan adalah seorang dokter muslim. Jika tidak ada maka diperbolehkan dengan dokter selain muslim. Dalil yang dipakai Syekh Ali antara lain, surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang, yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ayat ini merujuk pada resipien atau penerima darah adalah orang yang benar-benar dalam keadaan yang kritis. Sedangkan bagi si pendonor, beliau mengutip salah satu hadits Nabi Muhammad yang mengandung makna, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan jiwa dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Yang terakhir tentang siapa yang memberikan rujukan, beliau mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari yang maknanya kurang lebih Rasulullah menyewa seorang penunjuk jalan yang pada saat itu masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Ini berarti tidak mengapa jika yang memberikan rujukan adalah seorang dokter yang bukan seorang muslim jika memang tidak ada dokter yang muslim. Senada dengan Hamad Abu Muawiyah, dalam situs pribadinya Ahmad Sarwat, LC mengatakan donor darah itu diperbolehkan. Hal ini berdasarkan beberapa fatwa dari beberapa ulama antara lain, fatwa Syekh Husamuddin bin Musa Ufanah, fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, fatwa Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkholi. Fatwa ini diambil karena donor darah belum ada ketentuannya jika merujuk pada 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa hidup beliau belum ada istilah donor darah sehingga tidak ada mazhab yang membahas mengenai hal itu. Dalam situs tersebut juga dijelaskan bahwa donor darah tidak akan menjadikan seseorang mahram dengan orang lain. Jadi seorang resipien boleh dinikahi oleh seorang pendonor, demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan yang menyebabkan mahramnya seseorang itu hanya disebabkan oleh 3 hal, yakni nasab, musyaharah, sebab perkawinan, dan rada, sebab penyusuan. Menurutnya, darah jika dibandingkan dengan air susu maka akan berbeda karakter dari keduanya sehingga tidak dapat dikiaskan. Darah bukanlah unsur yang dimakan akan tetapi yang mengantarkan makanan. Persoalannya sekarang, bolehkah seorang muslim menerima darah dari pendonor yang bukan muslim? Dalam fightfreedom.com, disebutkan para ulama mengharamkan darah karena darah adalah benda najis, namun darah yang dianggap najis adalah darah yang keluar dari dalam tubuh. Jika darah yang ada dalam tubuh adalah najis, berarti semua manusia dalam keadaan najis. Sementara Allah sendiri menciptakan semua manusia dalam keadaan suci, sehingga darah yang ada dalam tubuh bukanlah najis. Oleh karenanya meski ia adalah orang kafir, maka darah yang didonorkannya bukanlah sebuah najis, dan ulama sepakat bahwa kenajisan orang kafir yang ditulis dalam Al-Quran bukanlah najis dalam makna hakiki melainkan secara majasi. Donor darah dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, karena di dalamnya banyak sekali manfaat. Bahkan jika kita mau berpikir panjang, donor darah merupakan salah satu amalan yang dapat kita jaga untuk membina hubungan dengan sesama manusia sekaligus hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Menjaga hubungan sesama manusia karena donor darah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling membutuhkan antar manusia. Sedangkan menjaga hubungan dengan Allah karena amalan tersebut bisa bernilai ibadah jika kita niatkan hanya karena Allah. Yang perlu digarisbawahi adalah darah itu adalah ciptaan Allah. Maka kita dilarang untuk memperjualbelikannya.